Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jam di laptop saya dan mudah-mudahan kita jamnya semua sama sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan semuanya sama. Artinya kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini, di mana bacaan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayat 2. Di tengah cuaca yang ada yang hujan, ada yang gerimis, ada yang ya di sini hujan lagi, di belakang saya dengar. Nah, hujan juga Bapak Ibu, sepertinya beberapa tempat di sekitaran Cicurug dan sekitarnya masih hujan merata. Sama Bu, di sini juga saya hujan. Kita akan memulai PRT ini dengan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 216 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judul Tuhan Engkaulah Hadir. NKB 216 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Engkaulah Hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasih dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang ku kasih dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapuskan, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang kasih dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Ya, sebelum kita bersama mendengarkan bacaan Alkitab, marilah kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul ya Bapa, lewat media online ini untuk bersama-sama merenungkan dan membaca firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan tolong kami
supaya kami boleh berfokus dalam pembacaan Alkitab ini, dan kami boleh merenungkannya serta menjadikannya pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu yang penuh dalam kelemahan ini ya Bapa, biarlah apa yang dikatakan berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 11 ayat 29 hingga Ibrani 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalkan dikatakan begini, ada pendapat yang mengatakan iman adalah hal yang penting dalam kehidupan. Itu betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul. Betul. Pak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kenapa betulnya? Iman itu sesuatu yang penting dalam kehidupan. Kenapa iman itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita? Ayo, kalau tadi dikatakan betul Bapak Ibu. Bagai nasi tanpa garam, Pak. Bagai nasi, apa sih? Bagai nasi? Bagai nasi tanpa garam. Sayur. Bagai nasi Sayur tanpa tanpa nasi. Seperti sayur. Sayur Mel. Seperti salah. Salah. Ya, makanan kalau nggak pakai garam nggak enak sih, betul. Putih dan Cimel, saya setuju bagian itu. Apalagi saya sukanya rasa sukanya garam gitu ya. Kalau kalau tanpa garam itu bisa perang dunia ke-100 mungkin sudah mulai ya. Bagai nasi tanpa garam. Artinya kalau itu kayak apa ya? Kayaknya saya sering dengar sih memang ungkapan seperti itu yang mengatakan bahwa kayak nggak ada rasanya. Kalau kita coba makan gitu ya, makan tanpa garam gitu ya, nggak ada asin-asinnya. Kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Es kelapa aja kadang kalau mau buat es kelapa yang enak dan tahan lama, kadang dicampur garam sedikit supaya rasa manisnya ada counternya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kenapa sih mengatakan iman itu sesuatu yang penting dalam hidup kita? Kita bisa sepakat ya. Karena kalau nggak ada iman, hidup kita nggak ada kepastian, Pak. Karena kalau tanpa iman hidup kita tanpa kepastian. Makasih Dokter Iman. Wah, ini sesuai ini. Ya, tidak ada kepastian, tidak ada rasanya, kayak nggak ada apa ya. Ya, boleh dikatakan hambar hidup kita. Selain hambar juga boleh dikatakan kita nggak punya tujuan. Bagai orang yang berjalan tanpa tentu arah. Gitu ya, nggak tahu, jalan aja kemana, nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengakui bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting, terkadang di dalam kehidupan kita juga ada kalanya kita merasa ragu. Kita masih hidup di dalam kebimbangan, di dalam kekhawatiran. Ada kalanya walaupun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita, tetapi kadangkala kita juga khawatir besok kita mau makan apa. Khawatir akan hari esok, khawatir akan pendidikan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita, khawatir akan pasangan kita, bahkan khawatir akan diri kita sendiri. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam bacaan kita, khususnya Ibrani 11 yang menjadi pendahuluan bacaan kita. Kalau kita lihat ini merupakan sebuah lanjutan, sebuah bacaan yang menjadi kontinunya kelanjutan kita dari bacaan yang minggu kemarin kita bahas. Masih Ibrani 11 juga yang kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Ini merupakan pemaparan tentang saksi-saksi iman. Dan bagian yang kita baca pada saat ini ayat 29, ini merupakan seperti resumenya, penutupnya, ya. Karena iman, jadi ibarat kata udah dipaparkan karena iman Abraham, karena iman ABCDE, ya. Ini di sini dikatakan di ayat 29, karena iman maka mereka, ini adalah bangsa Israel ketika mereka keluar, melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ya. Kalau kita lihat ini adalah sebuah perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang rasanya sulit untuk kita mengerti. Kok bisa tembok yang begitu kokoh dikelilingi selama 7 hari dan kurang lebih selama 13 kali, kok bisa roboh? Ya, dikelilingi roboh. Kok bisa? Diapain temboknya? Padahal cuma dikelilingi, diberikan musik dan segala macamnya. Per hari selama 6 hari dikelilingi sekali, pada hari ke-7 kelilingnya lah, kalau nggak salah 7 kali. Kok dia bisa roboh? Sesuatu hal yang mustahil untuk kita percaya. Bahkan
Pak, kalau saat ini mungkin kita melakukan hal yang sama, rasanya akan sulit. Ya. Lalu juga dikatakan Rahab, seorang perempuan sundal yang menerima mata-mata dari Israel, tidak turut binasa. Ya. Dan contoh-contoh lainnya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, maka apa yang dipaparkan di sini semuanya berada di dalam pergumulan. Semuanya di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat dan dengan mudah kita terima. Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, lalu menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ada Barak, Gideon, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi, ya, dan banyak. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa sih yang menjadi penguat, tidak lain dan tidak bukan, maka ini semua kekuatan dari yang mereka alami, segala hal yang mereka alami, bermuaranya pada satu titik, yaitu karena iman. Kata yang diulang di dalam bagian ini, kalau ada yang mencatat, mungkin menghitung di Ibrani 11, kata karena iman ini diulang sekitar 19 kali. Di mana ini menegaskan bahwa segala sesuatu itu, apa yang mereka alami, itu semua bisa terjadi dan mereka rasakan kekuatan mereka, semuanya berasal daripada iman kepada Tuhan. Semuanya berdasarkan iman, berdasarkan rasa percaya bahwa Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memenuhi kebutuhan mereka. Karena iman, orang-orang ini, tokoh-tokoh ini bisa menjadi saksi yang nyata. Bisa menjadi sebuah contoh yang nyata bagi kita, khususnya kalau berbicara surat Ibrani, surat kepada orang Ibrani, contoh-contoh ini dijadikan penguatan bagi mereka. Penguatan untuk apa? Penguatan supaya orang-orang Ibrani dapat percaya kepada Kristus. Karena kalau kita berbicara orang Ibrani, khususnya orang Ibrani yang mengikut Kristus, mereka tidak hanya mendapatkan tekanan dari pemerintah, tetapi juga orang-orang sebangsanya sendiri. Di dalam bagian ini penulis surat Ibrani memberikan contoh yang nyata. Ketika mereka beriman kepada Tuhan, maka mereka mampu menghadapi segala sesuatu. Mereka mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang tidak dapat dilepaskan dari diri mereka. Pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mungkin bisa terhindarkan apapun cara yang kita lakukan. Kita tidak mungkin menghindari yang namanya kematian. Kita tidak mungkin menghindari yang namanya hal yang kurang baik. Tetapi kita mungkin dan kita bisa menerima penguatan dari Tuhan yang menolong kita untuk belajar beriman, belajar percaya bersama dengan Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah, menghadapi realita yang tidak bisa kita hindari, menghadapi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Menghadapi pergumulan-pergumulan yang nyata dan senantiasa hadir dalam hidup kita bersama Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat tetap setia beriman? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia melakukan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bacaan kita, khususnya di dalam bagian Ibrani 12, maka penulis Ibrani memaparkan bahwa satu-satunya cara agar kita tetap beriman, agar kita tetap memperoleh kekuatan, merasakan penyertaan Tuhan adalah dengan melakukan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang terarah kepada Yesus. Ini tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu. Ketika kita mau hidup beriman, menghadapi pergumulan yang tidak mudah, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan hanyalah mengarahkan pandangan kita, mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan semata.
mengarahkan diri kita kepada Dia yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan telah tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Tidak ada cara lain Bapak Ibu agar kita mampu hidup beriman, agar kita mampu tekun di dalam iman. Tidak ada cara yang lain selain mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus semata. Iman, sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar perasaan yakin dan percaya. Iman adalah sesuatu yang terwujud, sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menggerakkan kita. Menggerakkan kita untuk bertekun, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, dan yakin akan penyertaan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kita, yang menjadi pemimpin kita untuk hidup beriman secara nyata. Hal ini telah dicontohkan lewat kehidupan Yesus, di mana lewat imannya, lewat karya hidupnya, Ia berhasil melakukan karya pelayanannya di dunia ini. Lewat kelahiran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya, yang menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus beriman kepada Tuhan. Karena Dia telah lebih dahulu menjadi contoh bagi kita. Karena Yesus telah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menghadapi pergumulan, marilah kita yakin, tetap yakin dan percaya, tetap mengarahkan hidup kita hanya kepada Yesus semata. Mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus, walaupun pergumulan melanda. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Dalam doa Bapa kami kan selalu dikatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada ini. Mulai dari meminta Tuhan memberikan kepada kita makanan yang cukup, itu menjadi simbol pengharapan kita kepada Tuhan. Simbol pengharapan sekaligus keyakinan kita bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, yang dicontohkan lewat makanan. Sesuatu yang menjadi bahan bakar kita untuk beraktivitas. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Karena kita telah dicukupkan, telah merasakan pengampunan dari Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang mustahil, yaitu mengampuni sesama yang berbuat salah. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ketika kita berbicara pencobaan, kadang pencobaan itu sesuatu yang menyenangkan buat kita. Sesuatu yang menarik. Sulit untuk kita tolak. Tetapi dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan yang menolong kita untuk terbebas, untuk menjauhkan diri dari pencobaan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan. Dia telah menganugerahkan kepada kita keselamatan yang melepaskan kita dari kejahatan. Marilah Bapak Ibu, melalui contoh dalam surat Ibrani tadi, kita menjadi orang-orang pelaku-pelaku iman yang nyata. Orang-orang yang tetap beriman sekalipun kita di dalam pergumulan. Terus bergumul dan setia beriman kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Baik suka maupun duka, sakit maupun senang. Marilah kita mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita juga menjadikan contoh-contoh pelaku iman tadi di Ibrani 11
itu menjadi teladan iman kita, supaya kita bisa terus berjuang dalam kehidupan. Dan juga Bapak Ibu, agar semakin nyata hidup beriman kita, khususnya memberikan kekuatan bagi orang lain, maka marilah kita pun juga peduli terhadap orang-orang di sekitar kita dengan menguatkan mereka di dalam iman, memberikan mereka kekuatan, menolong mereka agar boleh hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki dan hidup di dalam iman, serta menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita sekalipun kita hidup di dalam pergumulan. Selamat hidup tetap beriman walaupun kita di dalam pergumulan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita menjelang 17-an ini. Kita berdoa agar bangsa kita semakin tangguh, semakin bangkit dan pulih, dan menjadi semakin kuat. Semakin tangguh, semakin kuat, sebagaimana moto HUT RI yang ke-77 mendatang. Kita doakan agar bangsa dan negara kita semakin solid, juga para pemimpin kita semakin diberikan hikmah oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk gereja kita, khususnya untuk pelayanan sekolah minggu yang sudah onsite, juga untuk kelas katekisasi, cicilan ke PH-BPK penabur, rencana-rencana yang lain, proses perbaikan atap yang masih berjalan, sepertinya juga sudah menunjukkan perbaikan yang baik. Ya, tadi sudah dites 2 kali hujannya cukup deras walaupun belum terlalu lama, tidak ada kebocoran. Kita berdoa agar semakin baik lagi kondisi gereja kita, baik secara fisik, infrastruktur, maupun di dalam kehidupan persekutuan. Sekolah minggu, remaja, pemuda, semua boleh diikuti, juga cicilan ke PH boleh terlunasi. Kita juga mendoakan sanak saudara kita yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Ibu Esther Melani, Saudara Reja Purba, rekan-rekan kita yang lain. Ada tambahan Bapak Ibu? Tambahan Pak, doain itu mamanya Cahyel. Rencananya hari ini mungkin bisa lahiran. Sama doain Ibu Tina, mamanya Kesia, yang sedang dalam pemulihan. Baik, terima kasih Bu Lina. Ada lagi Bapak Ibu yang lain tambahan? Pak, Ciwawah mau dilaser matanya tanggal 12. Bu Sri Ningsih. Nah, saya lagi ngerti namanya Sri Ningsih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk hidup tetap beriman kepadamu ya Bapa, sekalipun kami berada di dalam pergumulan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menguatkan satu dengan yang lainnya, senantiasa mau menolong, senantiasa ingat akan penyertaan-Mu yang menolong kami menghadapi segala cobaan. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam iman yang nyata kepadamu. Pada saat ini kami mau bersama hati mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapak. Menjelang perayaan hari kemerdekaan bangsa dan negara kami, biarlah ya Tuhan Engkau semakin membentuk bangsa dan negara kami untuk menjadi bangsa yang semakin kuat dan semakin tangguh dan juga semakin berpulih di dalam Engkau. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami ya Bapak, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan kepadamu saja dan di dalam hikmat yang berasal daripadamu, mengantarkan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Juga setiap kami ya Bapak, mampukan agar kami boleh terlibat di dalam pembangunan bangsa ini lewat segala apapun yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa mengingat gereja kami ya Bapak, GKI Cicurug, dalam segala pergumulannya. Kami mengingat untuk
ibadah sekolah minggu onsite ya Bapak, baktian onsite juga untuk remaja dan pemuda. Tuhan biarlah Engkau yang menyertai ibadah-ibadah ini, biarlah ya Tuhan sekolah minggu onsite khususnya dari kelas 1 SD hingga 2 SMP boleh berjalan dengan baik. Baktian remaja juga boleh berjalan dengan baik secara onsite, juga untuk baktian pemuda tiap akhir bulan secara onsite boleh berjalan juga dengan baik. Untuk ibadah umum juga kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah ibadah-ibadah ini semua boleh semakin mempersekutukan kami di era yang baru ini, era yang terus berubah ya Bapak. Kau berkati para aktivis kami, setiap mereka biarlah Kau lindungi ya Bapak, setiap aktivis, ngurus komisi, anggota majelis jemaat, juga setiap karyawan kami ya Bapak, berkati kehidupan mereka dan senantiasa berikan pada mereka sukacita. Kami juga berdoa untuk cicilan ke PHBPK Penabur, pelunasan kiranya Engkau juga boleh cukupkan segala sesuatunya agar kami boleh melunasi cicilan ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, untuk Ibu Esther Melani, Saudara Reja Purba, Mama Cahyel dalam persiapan lahiran, Ibu Tina, Mama Kesia, Ibu Sri Ningsih dalam persiapan untuk akan dilaser matanya, juga rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Kau yang boleh senantiasa memulihkan kondisi mereka, Kau yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Kau juga yang boleh terus hadir dalam setiap proses kehidupan mereka, dan biarlah mereka tetap berpengharapan hanya dalam Kau saja. Keluarga yang mendampingi Kau jaga dan Kau berikan kecukupan serta kesehatan ya Bapak. Juga untuk setiap kami yang pada saat ini hadir lewat online ya Bapak, Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh Kau pakai. Kau jadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku iman yang nyata yang menginspirasi banyak orang untuk dapat percaya padamu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri PRT pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 248. PKJ 248 yang berjudul Ya Tuhan Engkau Perlindunganku. PKJ 248, Ya Tuhan Engkau Perlindunganku. Sejak
kecilku hingga masa tuaku, supaya ku berkata kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan. Jangan Kau tinggalkan apabila habis daya aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan kegiatan gereja Bapak Ibu untuk hari Minggu tanggal 11 September ya, masih 11 September tahun 2022, ada kegiatan donor darah di ruang KPK yang baru gitu, ruang pemeriksaan kesehatan tanggal 11 September. Bapak Ibu bisa menyiapkan diri dari sekarang, masih 1 bulan lagi Bapak Ibu. Tanggal 11 September, Minggu kedua September, ada donor darah di ruang KPK ya, biasanya sih setelah ibadah pertama gitu ya, dan juga setelah ibadah kedua ada lagi. Kita jangan lupa diberikan notes, ditandai di agenda masing-masing kalender Bapak Ibu semua. Tanggal 11 September kita ada kegiatan donor darah, dan juga berkaitan dengan aktivitas KPK, ada pemeriksaan kesehatan pada tanggal 14 Agustus 2022 mulai jam 8.30 atau setelah ibadah 2, pemeriksaan kesehatan setiap minggu sudah mulai aktif kembali Bapak Ibu di ruang KPK yang baru, sebelah ruang pemuda di bawah ya. Kalau naik ke atas itu kelas-kelas sekolah minggu, nah ini yang di bawahnya itu ya, itu di sebelah yang pokoknya yang kayak ada loketnya itu, nah itu ruang KPK Bapak Ibu. Itu bukan loket bis malam ya, itu ruang KPK. Itu bukan loket pesawat, bukan loket bis malam, tapi itu adalah ruang KPK Bapak Ibu. Nah, di situ ruangannya mulai tanggal 14 Agustus ini minggu kedua ada pemeriksaan kesehatan, akan dilayani oleh pemeriksaannya Dr. Iman ya, Dr. Iman Purawan pada tanggal 14 Agustus mulai pukul 8:30. Dan juga Bapak Ibu ibadah hari Minggu tetap seperti biasa, jam 7 dan jam 9 kelas-kelas sekolah minggu, kelas dan Daud sampai dengan Immanuel, kelas 1 SD sampai dengan kelas 2 SMP secara onsite pada pukul 9, ibadah remaja onsite, kalau kemarin digabung sekarang sudah nggak digabung gitu ya, onsite ibadah remaja pada pukul 9, pemuda setiap hari Minggu di akhir bulan, hari Minggu terakhir dalam 1 bulan, berarti pada bulan ini ibadah pemuda baru ada di tanggal 28 Agustus pada pukul 11 siang, dan juga ibadah umum seperti biasa gitu ya. Kalau kelas sekolah minggu yang Mbak Tita, Daniel, dan Esther itu sampai saat ini masih online dengan tayangan gitu ya. Dan marilah Bapak Ibu kita mendorong diri kita, anak-anak kita semua untuk terlibat dalam persekutuan. Dihimbau untuk anak-anak agar wajib kudu harus tidak dibawa ke ruang ibadah umum atau yang dikongsi. Kalau anak-anak datang ke gereja, langsung ke ruang kelas sekolah minggu yang ada di atas, tidak dibawa ke seberang. Mohon dihimbau kepada setiap orang tua, mereka yang membawa cucunya, agar anak-anak tidak dibawa ke ruang ibadah umum. Melainkan kalau memang membawa anak, ya sudah, bawa saja ke kelas-kelas sekolah minggu yang ada di atas. Supaya apa? Karena supaya tidak selain yang pertama tidak nyebrang gitu ya, cukup berbahaya jalanan ke seberang itu beberapa hari belakangan ini. Juga memang anak-anak itu tidak
tidak diizinkan untuk masuk ke ruang ibadah. Gitu ya. Anak-anak semua ibadahnya di kelas-kelas sekolah minggu, tidak bisa dibawa ke seberang. Begitu Bapak Ibu. Dan anak-anak di bawah kelas 1 SD, di bawah kelas 1 SD diharapkan tidak dibawa ke gereja. Ya, di bawah kelas 1 SD, di bawah 6 tahun, tidak dibawa ke gereja, mengingat situasi yang terjadi. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk anak-anak di bawah 6 tahun, vaksin COVID khususnya. Itu Bapak Ibu, barangkali ada pengumuman tambahan, dipersilakan. Oh, warta. Ya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan warta dalam bentuk PDF, ya. Selain saya sudah setiap minggu, setiap Senin saya share di WA masing-masing grup, Bapak Ibu dapat mengklik link yang tertera yang saya selalu copy dan paste di grup keluarga maupun grup wilayah, ya. Pasti linknya seperti ini. Link Tre.GKI Cicurug, ketika Bapak Ibu klik maka dia akan keluar opsi seperti ini, pilihan seperti ini, tinggal diklik yang Warta Jemaat GKI Cicurug, ya, nanti akan masuk ke folder seperti ini. Sekarang sudah bulan Agustus, berarti dibuka yang bulan Agustus, gitu ya. Bapak Ibu akan menemukan Warta Jemaat dalam bentuk PDF yang dicetak di gereja, tidak terlalu banyak dicetak, tapi ini dalam bentuk PDF, dan mohon dilihat untuk daftar kegiatan semua, kita semua ada lengkap di sini selain warta yang lisan. Selain didapatkan lewat link ini, Bapak Ibu dapat melihatnya di WA setiap hari Senin. Saya pasti share ya, Senin, entah Senin pagi, entah Senin siang, entah Senin malam, pasti di-share di WA group gitu ya, di WA group di-share, mohon dibaca dan diperhatikan gitu ya. Juga untuk yang kalau yang tidak di WA group bisa dicek di link yang tertera, pasti ada di linknya di setiap deskripsi video yang ditayangkan di YouTube GKI Cicurug, pasti ada linknya di bawah yang Linktree _GKI Cicurug, pasti itu ada semua di situ. Informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan gereja semua ada di Warta Jemaat kita. Begitu Bapak Ibu, adakah pengumuman tambahan? Kalau Saya sudah bukan, ya, bukan pengumuman Pak, usul aja kalau diizinkan. Kalau tadi Bapak bicara tentang anak sekolah minggu yang harus tidak boleh menyeberang karena situasi. Usul saya, karena anak kelas 1 dan kelas 2 di kelas Daud itu masih kecil, mungkin di kelas itu ada penjaganya. Sehingga anak tidak berkeliaran di luar atau di bawah gitu. Kalau mereka ada di dalam kelas, kenapa perlu dijaga? Dikhawatirkan anak-anak itu kan masih kecil. Takutnya nanti berkelahi lah atau apa gitu. Kalau anak yang kelas lain sih nggak perlu. Tapi kayaknya kalau yang jaga guru sekolah minggu agak keberatan juga kali. Karena guru sekolah minggu pun sangat terbatas gitu. Mungkin itu perlu jadi masukan buat majelis jemaat. Begitu saja Pak, baik, terima kasih. terima kasih Bu Lina, akan diteruskan ke Komisi Anak. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, maka PRT kita selesai. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih malam Bapak Ibu. Malam semuanya. Terima kasih Pak Sa.